بالنور
haqqan 'alal 'alamin maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun arsyiful ummati wa dhulami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidun tabat manadibuhu Muhammadun sabahur rahmanu bini'ami Muhammadun sawatul bari wa ghiratuhu Muhammadun lahirun min sairid duhami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun lahikun lidhayfi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudhami Muhammadun qabatid dunya bi'isatihi Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun yawma ba'sin nasi syafi'una Muhammadun nurul hadi minadh dhulami Muhammadun qa'imun lillahi dhul imami Muhammadun khatamun lirrusuli kullihim maulaya salli wa sallim daiman
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ أحفظنا ثبتنا مع أهل الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام وقيام تلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم اغفر لنا فيما مضى واحفظنا فيما بقي. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Syarus Salikin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-6 daripada bulan Rajabul Asab, bulan Rajab yang penuh berkah. Kembali kita dikumpulkan Allah dalam sehat wal afiyah di majlis yang penuh keberkahan ini, di musalla yang penuh keberkahan ini, Musalla Syarus Salikin Bombaru, dalam rangka menjalankan rutinitas kita setiap malam Kamis ba'da maghrib, ba'da salatul maghrib, kita menghidupkan majlis dengan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Ma'asyil ahbab rahimahullah. Alhamdulillah tak terasa 5 hari sudah lewat daripada bulan Rajab. Kita masuk malam ke-6. Mudah-mudahan 5 hari atas segala amal ibadah yang kita lakukan dari segala kebaikan diterima Allah menjadi amal yang makbul, ataupun di situ ada kekurangan Allah maafkan dan Allah terima dengan sebaik-baiknya amal ibadah kita, termasuk lintasan-lintasan niat baik kita, dan mudah-mudahan Allah pun memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, menerima segala bentuk istighfar taubatnya kita sepanjang hari-hari ini, dan ampunan Allah pun berikan kepada kedua orang tua kita, keluarga kita yang kita cintai, guru-guru kita, dan semua orang yang kita sayangi yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka, Allah lapangkan kuburan mereka, Allah terangkan kuburan mereka, dan Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita yang masih hidup bersama kita, orang kita cintai yang bersama kita, mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah, perlindungan Allah dari segala hal-hal yang buruk, dan selalu didekatkan dengan kebaikan-kebaikan, lalu diistiqomahkan dalam ketaatan, dan kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam taat kepada Allah, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, salah satu bentuk keberkahan yang kita rasakan di bulan Rajab, kembali kita didatangkan Allah di majlis ini. Ini keberkahan jelas, berkah dalam bentuk keberkahan waktu, keberkahan apa-apa daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehatnya kita, lapang waktunya kita, ketenangan, kenyamanan, bermacam fasilitas. Ketika semua nikmat itu kita gunakan untuk taat, untuk ibadah, maka berarti berkah. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus berkah ini sepanjang bulan Rajab, sebagaimana telah kita pinta kepada Allah. Semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan keberkahan 2 bulan ini Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dengan sebaik-baik keadaan. Dan mudah-mudahan Rajab tahun ini Bapak hadirin lebih baik, lebih afdal, lebih berkah daripada Rajab tahun yang lalu. Mari kita berusaha meningkatkan ketaatan dan berusaha terlebih lagi menjauhkan diri dari segala bentuk kelalaian dan kemaksiatan.
Ahbab rahimani rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang lebih kenal dengan panggilan Imam Ghazali. Selesai daripada pembahasan mengenai amal perbuatan yang hendaklah kita melakukan untuk tujuan mendapatkan kedudukan di sisi Allah, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan daripada pahala yang besar di sisi Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha, bukan dengan tamanni, bukan dengan cuma berhayal, berangan-angan. Begitupun kita minta ampunan dosa dari Allah, minta dimaafkan Allah, bukan kita cuma berangan-angan, tapi kita sungguh-sungguh bertobat minta ampun sama Allah atas segala kehilapan dan kesalahan yang kita lakukan. Imam Ghazali berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa hadhihi jumalun ma yanbaghi an tahfadha anhu jawarihaka zahiratan wa a'malu hadhihi al-jawarih innama tatarashahu fi sifatil ghalab. Nah, kata Imam Ghazali, dari sekian panjang, sekian banyak pembahasan mengenai kita disuruh menjaga diri dari anggota tubuh ini dari kemaksiatan zahir, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Kita jaga, kita selamatkan dari segala bentuk kesalahan dan dosa. Kita pelihara untuk selalu taat kepada Allah. Itu semua kata Imam Ghazali, wa a'malu hadhil jawarih, apa yang kita lakukan dari semua anggota tubuh ini itu pencerminan dari keadaan hati manusia. Kalau hati seorang itu baik keadaannya, maka insya Allah yang muncul dari gerak-gerik sikap, perbuatan, ucapannya pun akan baik, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadil mudghah fa idza salahat sa'irul jasad, dalam riwayat sa'irul amalu, wa idza fasadat sa'irul amalu sa'irul jasad. Beliau mengatakan wa a'malu hadhil jawarih, dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita innama tatarashahu min sifatil ghalab, itu semua tercermin muncul dari sifat hati manusia. Kita bisa lihat ketika misal contoh yang simpel, ketika seorang sedang duduk berkumpul sama orang banyak, kita macam misal tiba-tiba ikhwan terjadi suatu insiden, lampu pucuk ini tiba-tiba bertos-tos pecah, lalu api itu berjalan. Orang yang memang hatinya tenang, bagus, jingga itu dia tidak teriak, tidak panik, tidak langsung ambil tindakan yang gegabah. Dia jingga, lalu dia berpikir, lalu dia bertindak dengan tenang. Nah, ketenangan itu muncul dari hati yang tenang. Tapi kalau orang yang hatinya tidak tenang, ya, selalu gelisah, menghadapi seperti itu langsung teriak, pakor, langsung loncat, langsung ambil banyu, langsung bawa, bahkan akhirnya menimbulkan satu keburukan yang baru. Itu kalau dilihat dari segi ya sikap muncul dari orang awam. Yang lebih tinggi dari situ kita ambil contoh, misal seorang menghadapi sikap buruk dari orang lain. Kita lagi duduk, kita lagi berjalan, tiba-tiba ada orang yang tidak senang sama kita, bersikap tidak baik di depan kita, entah mencaci, entah menghina, atau bahkan dengan tindakan yang dia mengganggu kita dengan tangannya, dengan kakinya misalnya. Hati orang yang tenang, hati orang yang jiwanya bagus, baik, dia tidak akan terpancing, terprovokasi dengan kejadian itu. Dia akan sabar, dia akan berusaha menghindari ya, keburukan dibalas dengan keburukan. Dia hadapi sikap dengan tenang, dengan baik. Sebatas itu sudah luar biasa. Itu menunjukkan keadaan hatinya baik. Dan akan lebih hebat lagi, yang mudah-mudahan kita diinjak Allah ya, ketika orang itu sudah berlalu, orang jahat tadi malah didoakannya. Kita mungkin belum mencapai semua itu, minimal pacak nahan diri. Nah, ada juga orang pacak nahan diri tadi bukan karena dia tadi hatinya bagus, ada bentuknya meluap hati itu, cuma dia takut kaget, kalau ribut mah malu, kalau ribut takut mah malu, lain lagi itu. Dan pencerminan seperti itu muncul dari hati manusia. Dan yang lebih luas lagi makna di sini pencerminan hati manusia. Kita tahu hati yang bagus akan tercermin dari ucapannya, selalu yang keluar kalimat bagus-bagus. Pendengarannya dengar yang bagus-bagus. Gerak-gerik, sikap-sikap, tingkah lakunya semua bagus. Seperti yang pernah kami gambarkan pada ikhwan. Ya, ketika ada seorang yang datang ke majelis ini terlambat.
Ada kawan kita budak majelis datang sudah pala isya, kucuk duduk di belakang. Kebetulan dia nyingok. Ada orang nyingok. Misalnya ikhwan yang duduk di depan sini nyingok kalau hati yang tidak bagus akan langsung berkomentar walaupun tidak terucap, misalnya, "Woi, mana habis puratang." Tambahnya kata otaknya. Ya. Tapi kalau hati bagus, Masya Allah, walaupun anak habis masih nyempat ke diri datang. Walaupun sudah nak selesai majlis masih nyempat ke diri untuk hadir. Apa yang membedakan ini? Keadaan hati tadi. Ketika hati itu bagus, bersih, terang, dia akan menyikapi sesuatu dengan positif. Tapi kalau dia hatinya buruk, dia akan menyikapi juga dengan sikap dengan yang segi negatifnya, yang buruknya. Dari segi yang buruknya. Wa hakadha ikhwani. Mudah-mudahan Allah baguskan hati kita. Dan zahir memang kita harus usahakan, bukan tasannu', bukan pencitraan, bukan berpura-pura untuk bersikap tingkah laku yang baik, berucap baik, bukan. Memang kita disuruh oleh Allah dan Rasul untuk berakhlak mulia. Maka kita berusaha untuk bersikap bagus, ngomong bagus, gerak-gerik bagus, karena itu perintah Allah dan itu pencerminan seorang muslim harus seperti itu. Ya. Nah, itu akan terbantu dengan gampang ketika hati kita bagus, tanpa dipaksa. Di mana inti berbuat baik, dalam keadaan apapun akan sama. Ya, akan sama. Tak lagi susah, tak lagi senang, sikap kita cak itulah, istiqomah. Begitupun dalam melaksanakan ketaatan, kan kita lakukan dengan gampang kalau ketika hati orang itu bagus. Ma'asyul ahbab hadirin rahimakumullah. Maka di sini ada keterkaitan antara zahir dengan batin. Rasulullah dalam doanya berkata minta sama Allah, dan beliau sebenarnya sudah diberikan Allah dengan sempurna dan paling sempurna. Beliau minta dalam doanya, Allah menja'al sarirati khairun min ala niyati waj'al ala niyatis salihah. Ya Allah, jadikanlah batinku, hatiku lebih bagus, lebih cantik daripada penampilan zahirku. Dan jadikan ya Allah penampilan zahirku juga bagus. Jadi zahir kita bagus, lemah lembut, sopan, sikap kita bagus, segala macam gerak-gerik kita, tingkah kita Masya Allah. Tapi hati kita lebih hebat dari keadaan zahir kita. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Fa in aradta hifdzal jawarih fa 'alaika bitadhhiril qalb fa huwa taqwal batin. Kalau kau pengen menjaga anggota tubuhmu dari kemaksiatan, dari keburukan, dari sikap-sikap yang jelek, maka perhatikanlah hatimu, baguskanlah hatimu. Maka insyaallah jawarih kita, anggota tubuh kita pun akan menjadi baik. Ini banyak faktor ikhwan. Ya, di antaranya ini memperhatikan masalah hati. Ketika hati itu bagus, maka insyaallah. Karena kita tahu juga kan ada faktor lain yang membuat kita akan jadi baik atau buruk. Di antaranya dari segi makanan halal dan haram. Nabi mengatakan man akalal halal atau jawarihu sya'am aba. Wong yang makan dari yang halal mau tak mau anggota tubuhnya kan berbuat taat, mau tak mau. Kalau taat berarti berbuat kebaikan. Matanya maca Quran senang, tidak ngantuk. Tubuhnya diajak sujud, diajak rukuk senang, bawa ke masjid senang, bawa ke majlis senang. Yang didengarnya kalau dengar nikmat, dengar Quran, dengar nasihat, dengar ceramah, dengar qasidah, itu akan muncul sendiri. Sya'am apa? Tapi na'udzubillah, pengaruh yang juga sangat berat pada kita dari pengaruh ini, makan minum yang haram akan menjadikan anggota tubuh kita pun akan bermaksiat kepada Allah. Ini perlu kita perhatikan juga. Ya, di samping memperhatikan keadaan hati kita, dan hati itu akan bagus kalau makanan kita juga bagus. Itu pengaruh dari situ juga. Makan minum kita bersih, akan bersih juga hati kita. Wal qalbu huwa mudghatul lati idza salahat salaha biha sairul jasad wa idza fasadat fasada biha sairul jasad. Hati adalah segumpal darah yang jikalau dia baik maka akan sebaik semuanya dari seluruh anggota tubuh. Dan kalau dia buruk akan buruk semua anggota tubuhnya. Artinya sikap perbuatan yang muncul dari anggota tubuh yang hati itu bagus akan menjadi bagus. Tapi kalau buruk akan buruk pula.
Fastagil bi islahihi litusliha bihi jawarik. Maka nasihat Imam Ghazali untuk saya, ikhwan, dan untuk kita semua, fokuskan untuk memperhatikan kebagusan hati, sehingga tanpa kau paksakan dia akan jalan dewek, jawarih ini pun akan jadi bagus. Tapi kalau kita tidak perhatikan hati kita, cuma ngurusi jawarih baik, apalagi na'udzubillah pencitraan, minta dijingok wong, minta dinilai wong, minta digegoi wong, dan na'udzubillah ketahuan belangnya kaget. Ya, ketika duduk macam ini kejumaan Masya Allah soleh, tapi di suatu tempat yang lain dia akan tampak ketolehannya, keburukannya. Kadang-kadang ada orang di antara kita ni, minta maaf, sama guru, sama kawan majlis, Masya Allah lembut, ngomongnya sopan, Masya Allah, tapi sama anak bini, sama tuanya kasar, sentaknya, dimarahinnya. Tapi kalau sama kawan, Masya Allah selalu maafkan. Kawan minjem barang lupa balik, tak apa-apa, yang penting ada sama kau, kaget jadi tak apa-apa, lambat bayar hutang tak apa-apa. Ya, apapun yang merugikan kita, tak apa-apa, maafkan. Tapi kalau bini kita lambat dikit, anak kita salah dikit, wow, kasar. Hati-hati. Ini kita berarti na'udzubillah ada kemunafikan. Kalau orang memang asli, benar-benar hati bagus, di mana sama siapapun dia akan baik, bersikap baik. Ini kadang-kadang kejinguan kita ni memang ikhwan ni belum sampai hati yang baik. Cuma alhamdulillah dari lingkungan yang baik mempengaruhi kita jadi orang baik. Itu penting juga. Ya. Tak apa-apa kalaupun memang kita baru mampu bersikap baik sama ustaz, sama guru, sama kawan majlis, belum sama rumah, masih ada plusnya. Cuma kalau ini na'udzubillah perbuatan itu dilakukan cuma sekedar pencitraan, biar kawan tengok kita ni orang baik, kita orang bagus, itu namanya munafik. Munafik. Tapi kalau memang tidak seperti itu, cuma kita belum mampu berbuat seperti itu kepada anak istri kita, tapi pengen dan berusaha, itu positif, nilainya baik. Ya. Kadang-kadang orang karom, Masya Allah, sama kawan, Masya Allah. Sorehnya dia, ngoyak ke duit, tak berhitung. Tapi kalau untuk anak bininya, hitungannya luar biasa. Dan ini tanya, ngapa aku macam ini? Sama orang lain aku begitu khair, baik. Tapi sama keluarga baik, ngapa aku begitu pelit? Nah ini tanya kan, ternyata, maaf, balik ke hati tadi. Kita bersikap sama manusia, niat kita salah. Minta dipuji, minta dihargai, minta dinilai, minta dihanjung, minta dimuliakan. Sementara sama anak bini kita bahkan merasa kita ini dituntut kewajiban. Itu perlu kita perhatikan. Artinya apa dia perhatikan? Yang diperbaiki hati. Salah nih niat. Wal qalbu huwa mudghatun allati idza salahat salaha biha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada biha sa'irul jasad fashtaghil bi islahihi litusliha bihi jawarik. Berusaha dan sibuklah diri kau untuk memperhatikan hatimu agar kau baikkan, baguskan keadaan hati, maka jawarih, anggota tubuhmu akan menjadi baik juga. Nah, mana caranya ikhwan? Macam kita ngurusi jasad, bapak hadirin. Kalau kita nyingok badan kita kotor, berdebu, kena daki segala macam, kita bersihkan, kita cari sabun. Ya, cari lagi apa dia, macam-macam yang bisa membaguskan keadaan zahir kita. Rambut kita kotor, dekil, kita cari sampo yang bagus. Nah, begitu juga keadaan hati perlu dibersihkan. Hati ni, ya Allah, anak ni paling gampang suudzon sama orang. Iri, dengki, ado sama anak. Asal orang dapat nikmat dikit mulai hati tidak nyaman. Lihat si fulan itu didekati orang banyak, orang cinta sebenarnya, aku runyam. Ini penyakit ini. Nah, cari obatnya apa? Macam kita ngobati jasad kita yang kena penyakit atau kotor tadi. Kalau ada kurap, ada panu pak di sini pak, wah kebingungan kita, apalagi di muka. Panu, nak mentu kita gagal, apalagi orang betina. Bejo kita tahan nyari di online, nyari dokter mana obat panu yang pacak sekali colek hilang penyakit itu. Kita cari. Boleh, tak apa-apa, urusan zahir, tapi hendaklah seperti itu, bahkan lebih dari itu ketika kita harus memperhatikan hati kita. Dengan apa? Kita cari tahu, bertanya sama ulama, bertanya sama ustaz. Sebenarnya tidak sulit. Kalau nak membersihkan hati tadi, di antaranya tadi sudah jelas, makan, minum dari yang halal. Kemudian duduklah di majlis zikir, majlis ilmu, tilawatil Quran, itu sobunnya itu pak. Itu salapnya untuk membersihkan hati. Zikir, baca sholawat, terutama istighfar, baca Quran.
Tapi jangan salah, maco ini juga dibarengi dengan adab. Kalau salah adab tidak jadi obat. Ya, bahkan muncul penyakit hati yang baru, ujub, kibir, asodi kita paling soleh. Ya. Dengan akhlak, dengan adab, dengan niat yang salehah, dengan pelajari cara baca zikir yang benar, pelajari cara baca Quran yang benar, tajwidnya, makhrajnya, maka dengan niat dan tanpa diniatkan pun itu akan berefek positif kepada hati kita menjadi baik. Sering duduk di majlis taklim, baca sholawat, zikir, itu akan menjadikan hati kita menjadi bersih, lembut, subur, insya Allah. Sering-sering dengan tilawat Al-Quran Pak, sering-sering dengan gosidah salaf yang bisa melunturkan kotoran hati. Di antaranya juga minta doa sama ulama, minta doa sama kiai, sama habaib, baik secara didoakan baik atau minta dipegang hati kita, dada kita oleh mereka. Dan ini semua dilakukan oleh sahabat kepada Rasulullah, ya, atau oleh perantara wasilah banyu, makanan dan seterusnya. Banyak di antaranya memandang wajah orang soleh, itu bisa menerangkan hati. Memandang wajah orang tua kita, itu bisa menerangkan hati. Memandang tulisan Al-Quran, itu bisa menerangkan hati, membersihkan hati dari segala kotoran. Banyak ikhwan. Ya, nah hati ini juga akan menjadi mati. Kalau sudah mati jadi kotor kalau kita sering melihat yang diharamkan Allah. Jaga mata jangan melihat yang diharamkan Allah. Fastaghil bi islahihi litusliha bihi jawarihak. Wallahu a'lam. Sekarang masuk kita pada bab khusus mengenai perhatian terhadap masalah hati. Maaf ya, kita sama-sama belajar Bapak. Masalah ini bukan masalah yang kecil. Kalau sekedar maco nyampe ke gampang, tapi menjalaninya tidak gampang. Tapi insya Allah dengan pertolongan Allah kita minta mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh para ulama, para salihin dalam kitab-kitab mereka, termasuk kitab Bidayatul Hidayah, kita bisa mengambil bagiannya. Al-Gaul fi ma'asil galab, pembahasan mengenai maksiat hati. Jadi kalau anggota badan itu ada taat, ada maksiatnya Pak. Begitu juga hati manusia. Dan perlu diperhatikan, maksiat hati manusia ini lebih buruk di hadapan Allah daripada maksiat zahir. Bukan berarti maksiat zahir tidak apa-apa dilakukan. Maksiat zahir, memandang yang haram, berucap yang haram, mendengar yang haram, makan minum dari yang haram, bermaksiat, tangan kaki bermaksiat, semua itu terkutuk, terlaknat, memancing laknat Allah, menjadikan kita menjadi ahli nerakanya Allah. Tapi ada yang kadang-kadang kita tidak menyadari, dan di situ ada juga andil syaitan dalam talbis syaitan. Kita dibuatnya taat, tapi dengan ketaatan itu justru kita bermaksiat kepada Allah. Atau memang tanpa ketaatan tapi hati ini yang bermaksiat kepada Allah. Itu ada tingkatannya Pak. Ada orang macam kita orang awam ini, maksiat hati kita biasanya sebatas sombong, hasud, dengki, suudzon. Nah, kalau levelan orang-orang yang sudah naik mencapai yang namanya istiqomah, itu cobanya lain lagi nanti. Ujub, riya, ya, paling akhir itu yang dihadapi oleh ulama itu ujub. Ngerasa diri paling baik, paling bagus, paling dekat sama Allah. Apalagi dia banyak amal-amal yang tidak diketahui orang, sedekah yang tidak diketahui orang. Kadang-kadang muncul iblis masuk dalam lintasan pikirnya, merasakan kalau orang tidak tahu kalau aku ini macam ini, orang tidak tahu kalau aku ini macam ini, merasa dirinya paling hebat, paling bagus, lebih baik dari orang lain. Baik, maksiatul qalb itu banyak. I'lam anna sifatil madhmumati fil qalb kathirah. Ketahuilah sesungguhnya sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk, masallahu ta'ala, yang ada di hati manusia itu sangatlah banyak, sangat banyak. Kita minta sama Allah, Allahumma tahhir qulubana, nawwir qulubana, saffi qulubana, wa ahyi qulubana. Baca subuh-subuh ya Hayyu ya Qayyum ahyil qulub tahya. Minta sama Allah agar hati kita dibersihkan, diterangi. Wa tariqu tathhirul qalb min radha'ilha tawilah. Penyakit hati itu banyak dan proses penyembuhannya tidak gampang, panjang. Lebih gampang daripada kalau kita menyembuhkan penyakit zahir.
koreng, kurap, segala macam ada di badan kita, Pak. Itu nyembuhnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu payah, bisa kita lakukan. Tapi itu yang justru kita kadang-kadang ketakutan dengan penyakit-penyakit zahir. Wa tariqu tathhiril qalbi min radha'ilha tawilah. Panjang kata beliau, untuk menghilangkan, mensucikan hati ini tidak gampang. Wa sabilul ilaji fiha ghamid, dan jalan untuk menyembuhkannya itu cukup rumit, cukup sulit, tidak gampang. Wa qad indarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu lil ghaflatil khalqi an anfusihim wa ishtighalihim bi zakharifid dunya. Berapa banyak orang-orang yang beribadah, mengajar, berdakwah, sedekah, beramal soleh, tapi di situ dia terpleset dalam niatnya, tujuannya ngejar dunia. Dunia itu bukan cuma harta, tapi termasuk pujian, penghormatan, takzim. Maka orang tersebut menjadi orang yang celaka. La ilaha illallah. Wastighalihim bi zakharifid dunya. Banyak orang-orang yang mereka terjun dalam gambaran akhirat, tapi mereka salah niat, justru dunia yang mereka dapatkan. Wa qad istaqsayna dzalika fi kitabil Ihya Ulumuddin fi Rubu'il Muhlikat wa Rubu'il Munjiyat, dan telah kami tuliskan dengan panjang lebar, kata Imam Ghazali, secara gamblang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Ihya Ulumuddin luar biasa, Bapak, ya. Berapa manusia hebat menjadi hebat karena membaca dan mengamalkan isi dari kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan sebagian ulama mengatakan kitab yang paling afdal setelah Al-Quran itu kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab Rubu'ul Muhlikat wa Rubu'ul Munjiyat, 1/4 bagian kitab itu yang berisikan tentang muhlikat, hal-hal yang menghancurkan manusia, dan cara menyelamatkan diri dari kehancuran tersebut. Walakinna nuhadziruka al-an thalatha min khaba'ithil qalb hiya al-ghalibati ala mutafaqqihatil asr lita'khudha hidraka minha fa innaha muhlikati fi anfusiha wa hiya ummahatul jumlatin min al-khaba'ith siwaha. Kata Imam Ghazali, banyak sekali penyakit hati itu, banyak sekali kemaksiatan hati itu. Kalau kamu nak paham, nak jelas, nak tahu secara detail, buka kitab Ihya Ulumuddin, bab Rubu'ul Muhlikat dan Rubu'ul Munjiyat. Tapi di sini kata Imam Ghazali, dalam kitab ini akan aku ambil intisarinya, pokok atau sumber dari segala penyakit itu terkumpul pada 3 penyakit hati yang paling berbahaya, yang menghancurkan banyak manusia walaupun mereka dalam posisi meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 dari sekian banyak penyakit hati manusia atau maksiat hati. Di sini akan kujelaskan, kata beliau, dari sekian banyak yang kita berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit hati tersebut. Wahya, 3 tersebut adalah al-hasad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allah, Pak, nyuruh kita berlindung kepada Allah. Banyak perintah Allah kita berlindung kepada Allah dari apa? Syaitan. Berlindung dari syaitan. Wa idza quri'al Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi ay yahdurun. Berlindung kepada Allah dari segala gangguan syaitan, iblis, jin dan seterusnya. Tapi ini manusia yang namanya hasid itu disejajarkan Allah dengan mereka, dengan syaitan. Disejajarkan dengan dukun atau tukang teluh. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, Tuhan pemilik waktu gelap.
Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan. Aku berlindung kepada Allah, pemilik alam semesta, pemilik waktu yang gelap gulita, dari segala kejahatan makhluk. Kan umum ini. Masuk galau sudah. Kalau sudah seluruh kejahatan makhluk masuk galau. Sebenarnya termasuklah penyakit hasud, dengki segala macam, masuk galau sudah. Tapi saking buruknya hasud ini dikeluarkan, disebut sendirian. Ada beberapa yang disebutkan dalam surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan yang muncul di malam hari saat gelap gulita. Lalu di situ disebutkan saking buruknya ini perbuatan, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dari kejahatan manusia yang suka santet, teluh dan seterusnya, nyihir. Tukang sihir, tukang santet, tukang teluh. Ini mengerikan. Kenapa tidak akan mampu tukang sihir, tukang santet, tukang teluh itu menjadi hebat kecuali mereka harus kufur dulu. Mereka harus mengkufurkan diri walaupun masih ngaku muslim. Kenapa? Tidak akan mereka hebat dan mendapat bantuan syaitan, iblis dan jin kecuali mereka harus menghinakan agama Allah. Semakin mereka berani menghinakan agama Allah, maka semakin hebat kedudukan mereka itu. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Bukankah ini termasuk kejahatan makhluk? Termasuk, tapi dikeluarkan khusus disebut oleh Allah. Lalu wa min syarri hasidin, dikeluarkan khusus disebut oleh Allah. Padahal dia sudah termasuk min syarri ma khalaq, sudah termasuk dari segala kejahatan manusia. Hasud, kalau buat hasud itu sudah termasuk kan? Tapi sengaja disebutkan khusus buat intabih, hati-hati. Rasul sampai pun mengatakan dalam hadis iyyaka, kalimat ihdzar, hati-hati kata Rasulullah. Hati-hati. Iyyaka wal hasad. Hati-hati kau dari penyakit hasud, penyakit dengki. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa penyakit hati, penyakit hasud itu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dia akan memakan kebaikan seperti kayu yang memakan api yang memakan kayu bakar. Wong baik kalau sudah kena penyakit hasud akan rusak jadi orang jahat dia. Ingat ikhwani, penyakit dosa maksiat pertama Bani Adam yang terjadi adalah penyakit hasud antara Gobil dengan Labil itu, anak Nabi Allah Adam. Dari situ akhirnya sampai dia membunuh. Sampai dia membunuh karena hasud. Hasad nanti dijelaskan lebih panjang lebar di situ. Nasihat buat diri anak antum sekalian ikhwan. Kita kadang-kadang ngasuh di kita ada kata hasud sama. Insyaallah mudah-mudahan memang seperti itu. Ya, tapi kita perlu koreksi. Ini yang penting kita koreksi, Pak. Kita benernya nak budak kata hasud. Saya bapak pedagang, tetangga pedagang, sama-sama pedagang, dagang manisan kalau. Ketika kawan sebelah ramai pengunjung, kita sepi. Mana keadaan hati kita? Ada tak kita pasrah ini sudah bagian dari Allah? Saya ini dia tunjuk Allah rezeki banyak, aku sepi, itu sudah ketentuan Allah. Kata sedikit pun kita hasud. Benarnya, aku macam itu beb. Okey, sebentar. Ketika kawan sebelah tadi, yang banyak pedagang tadi, pelanggan yang banyak, tahu-tahu ada yang komplain, datang lagi ngamuk-ngamuk di toko sebelah. Ngapu? Barang yang linjuk ternyata buruk. Mak mana hati kita? Biasa baik atau meluk prihatin? Sedih, ya Allah, ngapalah sampai macam itu terjadi? Atau lebih buruk lagi, naudzubillah, senang. Kalau senang, berarti jelas kita ada penyakit hasud. Hati-hati tapi ikhwan, kalau kita tidak melok sedih, itu tanda ada hasud di hati kita. Kenapa? Seharusnya kita melok sedih. Itu baru orang tidak punya hasud. Atas nikmat dia dapat banyak laku, kita dapat sepi tadi, tidak merubah hati kita untuk prihatin. Ya Allah, ngapa sampai macam itu terjadi? Ya Allah, kesiannya ni anak buahnya ni enggak teledor. Ya Allah, ngapalah sampai mudah-mudahan pelanggan dia tidak sepi. Mudah-mudahan tidak dikasus kedua sampai ke polisi. Melok prihatin, berdoa dia biar kawan tetangganya yang tadi banyak laku tadi, yang betulan ada sedikit insiden tadi tidak dapat masalah besar. Melok prihatin dia. Nah, ini baru bersih hati. Ketika orang itu dapat nikmat, dia melok senang. Dia tak ada ngerasa iri dan dengki. Ketika orang itu dapat musibah, dia tak tenang-tenang baik, melok gelisah. Ini baru bersih. Tapi kalau kita ikhwani, ketika orang itu dapat nikmat, untung banyak, pelanggannya kami datang, kita sepi, hati kita tak melok senang, tidak melok senang atas nikmat dia, hati-hati, bibit hasud sudah ada pada diri kita. Kalau memang tidak kata hasud, kita akan ikut senang.
Alhamdulillah ya Allah, kawan sebelah ni berlakuan banyak, mudah-mudahan berkah. Ya, laku terserah ya Allah, nak tunjuk banyak bagus, tunjuk dikit bagus, terima baik. Bagian masing-masing. Dak ada hasud, ada dengki. Ya, kalau orang hasud tu nanti apa kejadian Pak? Saking gaminya toko sebelah ni kresek habis. Uji bos coba minta sama toko sebelah atau minjem dulu sebal kresek. Ketika dak kate hasud Pak, datang anak buat toko sebelah si Ujang, Bang Haji, kenapa? Tamak Bang Haji, kami tak bisa kresek, pacak minjem dulu lah kresek. Oh boleh jatuh. Babi kok, sikap dah ambil lah dua. Tu kalau kata hasud. Tapi kalau nggak ada hasud, mana kamu ni berdagang tak nyiap kresek. Ya. Ketika ada hasud, ketika kata hasud, minjem apa? Sikap minjem dua. Besok rami lagi. Itu masih sepi lagi nak. Ketika hasud itu muncul, beda sikap. Sadaqah Rasulullah. Akan menghilangkan kebaikan. Kemarin datang, Masya Allah, nak minjem kesek dulu, kaget dibalikkan lagi. Minta sikap ditunjuk tu, dua. Hari kedua kejadian sama, datang pula si Ujang tadi. Bang Haji, minta maaf Bang Haji, kehabisan kesek lagi kami. Oi, kamu tu siap-siap ke kalau dagang tu. Mulai hati ni agak ingat orang ramai lagi, kita masih sepi 2 hari ni. Mulai, kamu tu mana berdagang tu, butuh berapa? Sebungkus begini, sudah ambil lah sikap. Dah tunjuk 2. Sudah berubah hati. Ketika sudah muncul bibit itu, pas hari ketiga marahnya, ayo kamu tu berdagang berbenda baik, mana 3 hari sampai minta tolong kami. Dah katik, padahal ada. Dah katik gitu. Sudah muncul gitu. Tapi kalau memang hati berusaha ni kan, inilah tuan. Kalau pacak selamat ni, Masya Allah. Hari pertama minta 1 tunjuk 2, hari kedua minta 1 tunjuk 2 tetap. Masya Allah, hati-hati baik kamu tu. Kalau kami tu galak orang, selo-selo, malah nasihati dengan baik, dengan ikhlas. Kalau kami tu kan kadang-kadang orang ada yang selo-selo bukan belanja, tapi bereja. Melok dijingoknya, bukan hasud dan melok jingot, mantau bukan tanpa hasud. Tengok kalau ada orang yang nakal tangannya, wami toko sebelah biasa dia yakin. Kenapa dia bisa tidak hasud? Kerana dia yakin rezeki sudah ditentukan Allah. Kenapa aku hasud? Kalau aku tidak nerima dengan pemberian Allah, berarti aku protes sama Allah. Alangkah durhakanya aku. Orang hasud tu, ikhwan, orang yang hasud atas nikmat orang itu seakan-akan dia tidak nerima pemberian Allah. Allah dianggapnya tidak adil. Dianggapnya Allah tu tidak pandai membagi nikmat. Na'udzubillah. Jadi orang hasud itu, ya ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Cuma kadang-kadang kita tahu dewek ketika kawan kita yang dapat nikmat itu tiba-tiba kehilangan nikmat atau berkurang nikmat, mana posisi hati kita? Melok prihatin, melok sedih tak? Ketika kita melok sedih, melok prihatin, berarti alhamdulillah kita masih jaga Allah hati kita. Tapi ketika hati kita biasa baik, bahkan terasa senang, bohong. Berarti ada hasud yang terpendam. Misal kita sama-sama nak majlis, kamu semua ngerasa dekat sama Habib, misal, tiba-tiba Habib nak berangkat, Habib milih duit kok budak untuk berangkat bareng Habib ngewangi. Mungkin yang lain ada yang biasa baik, lemak nanjul kau je, lemak nang buntung, cobalah aku melok juga. Habis itu dia senang. Bahkan senyum, aku nak berangkat, kata dia pacak minyak, ambil lah, minyak. Tapi ada yang mungkin, pacak ni dia tu selama ni nyai-nyai sama Habib, jadi dia ajak. Itu hasud tadi. Ada yang tidak biasa baik dia. Walaupun dia ni sebenarnya orang tujuh ni dekat kalah, tapi 2 yang dipilih. Pas ada orang ngomong, kau dah diajak Habib berangkat. Dia belum bagian. Saya ini giliran Udin, Ujang sama Mahmud, Haji Udin tadi. Mungkin siapa tahu insya-Allah lain kali aku diajak juga, mudah-mudahan. Biasa Habib tu galak bergiling ngajak. Ini hati yang bagus. Tapi pas ternyata besok dengar kabar Ali sama Umar ini sikap dibatalkan oleh Habib. Umar tak jadi melok. Kenapa tak jadi melok? Ya, tiket dapat sikap cuma Habib. Tak katik dia, prihatin sedih. Ya Allah, kesiannya si Umar. Ya Allah, kesiannya tak jadi berangkat dia. Cobalah aku cari ke tiket kalau memang itu. Wah, prihatin sampai macam itu. Ini orang kata hasud. Tapi tiket kadang-kadang si Umar tak jadi berangkat. Jadi siapa yang berangkat? Ya, Umar tak melok. Hasud dia. Ada hasud berarti kami. Ada hasud. Apa lagi? Alhamdulillah.
Maki marah pula, ngatai pula, kau tu gino, kau tu pula mang sombong gino, kau nak diajak sudah sombong kau tu, tak jadi syukurlah kau. No. Ya hasud alhamdulillah. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita disuruh juga oleh Allah dan Rasul jangan suka berambok. Tahaddusan li nikmat itu sunnah, menampakkan nikmat Allah itu sunnah. Tapi jangan kita salah menampakkan nikmat. Karena dalam kaidah ulama mengatakan di kulli ni'matin mahsud. Hampir setiap orang punya nikmat itu pasti ada yang akan hasud kepada kita. Jadi jangan berambok. Ya. Inti bakal diberikan oleh bos motor NMAX. Dia cerita sama kawan inti yang lain. Alhamdulillah tadi bos mesej aku, bos malam mengowe aku, nak melik aku motor NMAX baru. Kawan kita ajak ngobrol, kawan sama-sama bergawe sama kita kan. Maknya muncul sifat hasud ni. Bos dah adil. Mulai kita kan dimusuhi oleh mereka. Dah usah cerita. Dah usah berambok. Apalagi barang belum jadi. Sudah cerita. Tahu-tahu WA lagi bos. Minta maaf Jul, bulan ini belum pacar. Mungkin bulan depan. Lapor kita sama kawan-kawan kita. Tak jadi bos punya motor. Nah, kau syukur lagi kawan. Melok senang kalau dia. Ya, manusiawi, orang-orang awam. Mereka ngasuh sama-sama pekerja, sama-sama pegawai. Apa kau nak dilebih gitu? Ya, ketika kita cerita seperti itu, mereka mungkin ada yang berdoa, mudah-mudahan tak jadi. Mungkin ada yang berdoa, mudah-mudahan tidak dapat, mudah-mudahan tak jadi. Pas dapatnya, tuh motor belagak pula bisa dapatnya. Tambah ngelodok hati kawan kita nih. Motor sehari, 2 hari, pas hari ketiga kita laporan, spion aku patah. Jauh lagi kawan kita. Berambok kita. Ketika kita ngelapor ada musibah terhadap motor kita tadi, yang baru tadi, kawan kita tidak prihatin. Lejarlah lagi ada jadi. Kenapa? Mereka sudah punya penyakit hasud. Kenapa? Salahnya kita berambok. Anak kita lulus sekolah dengan nilai tinggi, cerita sama orang ngembang sama orang, baru juara 1, repotnya jika orang yang lain. Orang depan kita, Masya Allah, hebatnya anak kamu tu, pintar sudah pas bubar. Kita lah balik, takuan, bawa anak juara 1, cerita sama sini, belum jadi pejabat. Hasud orang. Boleh cerita tentang nikmat pada posisi yang tepat, pada orang yang tepat. Ceritalah kepada orang yang memang melok senang sama kita. Kalau kita lihat dak katik orang bakal melok senang dengan nikmat aku, jangan cerita. Bahkan tawaduklah sedikit ketika ada orang tahu, Jun, anak kau lulus juara 1 ya. Alhamdulillah, doa kebaikan mudah-mudahan istiqomah. Bukan kita yang hambur cerita, diviralkan buat status. Anak lulus jadi juara kelas. Tak usah. Likulli dzi ni'matin mahsud. Wallah ikhwan, jangan sampai kita punya penyakit hasud. Wallahu stres kamu bisa. Iya. Kamu hasud sama suka uang. Begitu untuk nambah nikmat, tambah kamu unyam. Tambah unyam, tambah sumpah. Sampai kadang tidak bisa tidur gitu. Ya, apalagi kadang-kadang hasud, 2 laki bini hasud. Hari ini laki yang lapor semua ini, ini tetangga sebelah tuh. Ini motor baru, dari mana duit itu? Mulai. Apa urusan kamu duit ini kan? Besok bininya pula cerita, itu bini si Jol tu beli tas baru, HP baru. Kalau korupsi dia tu, 2 lagi bini. Tambah malam nak tidur, yang jadi bahan cerita mereka itulah. Besok anaknya pula cerita, mak, kawan aku, anak Pak Jol punya mobil remote tambah lagi. Anak cerita pula kan sebelah pakai mobil remote. Kalau korupsi ni, mari bawa buka toko, dia sudah punya duit banyak. Kalau main tuyul, terus hati ngerokis, stres. Pas suatu hari nengok, pas keluar rumah nengok ada banyu tumpah. Langsung fikir, jangan-jangan banyu tumpah ni kawan sebelah ni nyirami kita biar kita tak dapat keberuntungan. Padahal banyu itu tumpah, tak sengaja. Budak kecil minum es tumpah. Tapi pikiran sudah rusak. Apapun sambungannya ke situ kalau. Dan sedih tadi toko berdempetan tadi. Wah, pasti ni main jimat, panglaris dia ni. Kalau berdukun dia ni. Ya.
Besok pas muka toko ni, aduh, bangkai cecak depan toko. Nah, kau siapa lah ni? Ngigim bangkai cecak ni. Kalau kawan sebelah, mulai. Padahal orang sebelah ni kata masalah apa? Lillahi ta'ala. Kalau kawan sebelah aja ni. Masya Allah. Mengerikan. Hati-hati ikhwan, Allah ngeri. Nah, kalau ada orang hasut sama kamu, jangan ditambahi, jangan dijadi-jadikan. Kita ni kalau dijadi-jadikan. Iya, kita tahu orang ni hasut sama kita dengan nikmat kita. Pas kita lagi duduk, kawan datang sebelah, langsung buka cerita. Oh, alhamdulillah saya ni dapat HP baru aku. Pamang ngodok kawan. Langsung JB, oh HP baru, belum mobil baru. Besok datang lagi, HP baru, alhamdulillah. Yang aku beli, aku tunjuk hadiah baik, aku tunjuk. Tambah lagi, berasa kepala. Jangan ditambahi kawan. Cukup dia sudah hancur dengan hasutnya, jangan ditambah-tambahi. Kita kadang-kadang tambah. Oh makin, kumpul selfie. Oh ajak foto baru, ngambek ke HP baru tadi kan. Foto baru, tambah kawan ni. Oh HP belagak juga. HP cak itu baik. Oh langsung ngotot dia kau. Kesian ni, jangan tambahi. Cukup orang hasut itu kita perhati. Hati-hati kawan. Orang hasut itu bisa gelap mata, gelap hati. Orang hasut itu ikhwan, dia berharap kita punya nikmat hilang atau berkurang. Dan tidak harus kembali ke dia. Tidak berharap nikmat itu balik ke dia. Yang penting lepas dari kita. Itu orang hasut seperti itu. Ada yang memang berharap, kalau bersaing, berharap dia nikmat kita lepas balik ke dia. Misalnya itu biasa berebut jabatan, berebut kedudukan, berebut jadi ranking di kelas. Itu kadang-kadang macam itu. Tapi kalau orang hasut, dia tak peduli, yang penting nak sama aku, nak balik ke siapa terserah, yang penting nikmat itu lepas dari simpulan. Nikmat itu lepas dari simpulan. Nak balik ke si C, si E, si D, terserah. Yang penting si A lepas dari nikmat. Itu orang hasut seperti itu. Wa'iyadzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit hasut ini. Tersiksa ikhwan. Bisa terkurus kamu. Makan tak lemak. Ada pula kawan mana sih? Kita lagi duduk lama-lama nyantai, kawan ngabari, Jul, kabar dong kau? Apa? Oh, si Udin. Dengar-dengar jadi kau AT sekarang. No. Tak jadi AT lah, sudah ngampuk di kampung tu. Sekarang nak jadi AT pula. Ada lu ni katik cerita ngampuk di kampung biasa kan. Oh, gampang disolat ikhwan. Tak baca tidur macam itu. Tak baca tidur. Apalagi bangsa Saudin tadi jadi-jadi gitu ni. Masallallahu alaihi wasallam. Allah mungkin. Cukuplah Allah nyuruh kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasut kamu, saking jahat dan buruknya hasut itu. Wa min syarri hasidin idza hada qul a'udzu birabbil, aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari orang hasut ketika hasut itu muncul. Kan kita bisa saksikan bagaimana orang berebut kekuasaan, kedudukan, jabatan, sampai berani menfitnah, mengadu domba, mengriba, karena sifat hasut tadi. Kalau sudah lihat orang itu jatuh, orang itu lepas nikmat, lega dia, puas dia. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah jaga hati kita dari segala kotoran hati, dibersihkan, diterangkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fadhal adzan insyaallah. Yang nak wudu silakan barangkali. Fadhal adzan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah